Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giza Ramla Putri dengan NIM 231939 dari jurusan Pendidikan Perusahaan Dasar tahun masuk 2023. Pada di sini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu tentang kepemimpinan atau leadership. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu kepemimpinan, apa sih konsep kepemimpinan, dan apa pengertiannya, maka kita perlu ketahui lebih dulu teori sebab munculnya pemimpin atau teori penyebab lahirnya pemimpin itu apa sih. Nah, di sini saya akan menyampaikan adanya tiga teori sebab munculnya pemimpin. Yang pertama itu teori genetis yang mengindikasikan yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan dari gen atau memang sudah ada sejak dilahirkan. Dan yang kedua itu seorang yang mau tidak mau memang sudah takdirnya untuk jadi pemimpin seperti garis keturunan dalam konsep dinasti. Nah, yang kedua itu teori sosial. Teori sosial sendiri merupakan pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan, tidak dilahirkan, maksudnya dia tidak menjadi pemimpin langsung dilahirkan jadi pemimpin, tapi tidak dilahirkan jadi pemimpin, tapi dia disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, mana dia didesain atau direncanakan sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan ada suatu kondisi yang mana itu ada seseorang yang siap untuk menjadi pemimpin. Dan selanjutnya kedua dari teori sosial ini yaitu siapapun orangnya dari kelas ekonomi manapun, mereka tetap punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin, karena pada teori sosial ini tidak pandang bulu, selagi individu tersebut mampu dan siap untuk menjadi pemimpin, maka dia bisa menjadi pemimpin dari teori sosial ini. Yang terakhir itu teori ekologi. Teori ekologi sebenarnya merupakan teori gabungan dari teori genetis dan teori sosial. Nah, pada teori ekologi ini mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial, yang mana bahwa seorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis dia mempunyai sifat-sifat yang sudah ada di kepemimpinan dari lahir dan nama. Maka ketika pertumbuhannya menjadi seorang pemimpin, dia juga mengembangkan skill kepemimpinan dan sifat kepemimpinan yang telah ada pada dirinya. Jadi mengembangkan itu secara sadar dan menyempurnakan kepemimpinannya. Nah, maka teori ekologi ini disebut sebagai teori yang sangat kepemimpinan yang sangat pas karena dari lahir itu mempunyai sifat kepemimpinan, lalu setelah itu dia melanjutkan sifat kepemimpinan itu dia kembangkan skillnya secara sadar dan menghasilkan kepemimpinan, dia menjadi seorang pemimpin yang sangat pas dan sesuai gitu. Nah, selanjutnya kita belajar konsep atau pengertian dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, konsep dari kepemimpinan itu di sini saya mengikuti dari ahli dari video Bapak Andi Putri. Untuk para ahli pertama saya kurang dengarkan dari siapa ahlinya, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri dengar ulang dari video Bapak Dr. Hanif Falkatri tentang kepemimpinan pada mata kuliah administrasi dan supervisi. Nah, oleh para ahli tersebut menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan teknik kemampuan individu dalam mempengaruhi orang yang dipimpin agar ia mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan bersama atau keinginan lembaga. Nah, selanjutnya dari Indonesia itu dari Shagan dan Suarto, yang mana kepemimpinan merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dan satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama dan melakukan berbagai hal yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir itu dari Franklin Gilmer, yang mana pada kepemimpinan itu sebenarnya pada biasanya terkait dengan hubungan yang akan ada di dalam diri seseorang untuk pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang lain, dalam mempengaruhi orang lain pimpinnya untuk bekerja bersama-sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Nah, dari Franklin Gilmer sendiri, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan atau skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan, seorang pemimpinnya ini. Nah, dapat kita sebutkan dari beberapa pengertian tersebut. Kepemimpinan merupakan skill kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai keinginan bersama. Nah, tadi ada 3 syarat menjadi seorang pemimpin. Yang pertama itu kekuasaan, yaitu suatu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang seorang pemimpin untuk menggerakkan bawahannya. Dan yang kedua itu kewibawaan. Mana kewibawaan ini merupakan keunggulan individu sehingga ia mampu
mengatur orang lain, seperti mempunyai kebijaksanaan yang baik dan sifat-sifat yang baik. Nah, yang ketiga itu kemampuan. Kemampuan ini itu bisa jadi kemampuan dari sumber daya alam dan keunggulan dari si pemimpin sendiri. Yang mana yang pertama itu ada kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan komunikasi dan bicara. Yang kedua ada prestasi, yang mana prestasi seorang pemimpin ini pasti lebih menonjol daripada orang-orang kebanyakannya. Yang ketiga itu tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini memang sangat dipegang penuh oleh seorang pemimpin. Dan yang keempat yaitu kehadiran status yang seperti bagaimana ruang lingkupnya atau sosialnya dengan orang-orang di masyarakatnya selama ini, apakah baik atau buruk gitu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kepemimpinan yang baik menurut Durunan. Yang pertama itu penglihatan sosial, yang mana penglihatan sosial pemimpin itu ya dia melihat ada permasalahan inilah yang dia selesaikan dan dia pimpin rekan-rekannya atau buahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang kedua yaitu kemampuan berpikir atau intelijen yang tinggi. Pasti seorang pemimpin ini tidak hanya pemimpin yang tidak mempunyai intelijen yang rendah, pasti mempunyai intelijen yang baik dan tinggi, dan mana dia mempunyai kecerdasan lebih baik daripada orang kebaikan, apalagi orang yang dia gerakan gitu, orang di bawahnya. Nah, yang ketiga itu keseimbangan emosi. Seperti kita ketahui, tidak ada gunanya jika kita memiliki kecerdasan kalau kuat tetapi kecerdasan emosi kita rendah. Oleh karena itu, dari ciri-ciri ketiga ini sangat penting itu tentang keseimbangan emosi, mana emosi sama harus stabil. Jika dia emosi tidak stabil, kita mengambil keputusan dengan secara labil, maka keputusan itu akan menghasilkan akhir yang atau muara yang buruk gitu untuk bagi semua orang. Oleh karena itu, pemimpin harus punya keseimbangan emosi atau kecerdasan emosi yang baik, pengelolaan emosi yang baik dan yang stabil, sehingga kita mengambil keputusan mereka dia akan mencermati-mata apakah ini baik untuk di masa depan atau merugikan. Nah, selanjutnya ada istilah pemimpin, yaitu ada dua, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal atau formal. Nah, pada pemimpin formal atau formal ini itu orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan pengangkatannya yang bersifat resmi untuk memangku suatu jabatan atau kedudukan dalam suatu struktur organisasi yang jelas dengan segala hak dengan segala kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang sudah ditetapkan. Ciri-ciri dari pemimpin formal ini yaitu yang pertama, dia ditunjuk oleh yang berwenang, ditunjuk gitu. Yang kedua, ia memiliki dukungan dari organisasi formal atau kemudian mempunyai atasan. Dan yang ketiga, dia harus memenuhi berbagai persyaratan formal yang ada, seperti kalau dia melakukan kesalahan maka dia akan diberi sanksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemimpin informal. Pemimpin informal ini kebalikan dari pemimpin formal. Yang mana pemimpin informal ini yaitu seorang pemimpin tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tapi ini merupakan suatu bentuk kehormatan baginya, karena yang biasanya diberikan sebagai pemimpin ini ia pastinya mempunyai kelebihan yang mampu mempunyai kelebihan yang bagus, itu seperti kelebihan mampu mempengaruhi kedisiplinan dan fokus kelompok. Nah, ciri-ciri dari pemimpin formal ini yang pertama itu masyarakat atau kelompok bahkan lebih besar dari satu lembaga yang mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta dan diakui sebagai pemimpin. Dan yang kedua, tidak ada pengangkatan secara resmi bahwa ia harus dilembaga sebagai pemimpin. Yang ketiga, tidak satu pun manusia bisa memutasikan pimpinan yang didapatkannya dan tidak punya dan dia tidak mempunyai atasan dan garis kewenangan. Jika ia melakukan kesalahan, dia tidak akan dikenakan sanksi hukum, tetapi dia mungkin akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang telah mengangkatnya sebagai pemimpin. Yang keempat itu tidak mendapatkan balas jasa. Seperti yang ketahui, karena dia informal maka dia tidak mendapatkan balas jasa dari hasil kepemimpinannya. Nah, selanjutnya pasti banyak yang dari kita merasa kalau kata pemimpin itu sama karena pekerjaan selalu pernah bersama. Nah, di sini saya ambil sedikit apa sih beda kepala dan kepemimpinan. Pertama kita lihat dulu dari pengertiannya. Kepala sendiri, kepala itu merupakan seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi atau atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor atau jabatan, lalu dipertanggungjawabkan terhadap tugas yang diberikan kepadanya kepada bawahan dan kepada bawahan yang memberikan perintah dan bertindak sebagai penguasa, yaitu dan itulah yang disebut sebagai kepala. Selanjutnya dari pengertian pemimpin. Pemimpin sendiri merupakan seorang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan yang lain, dan yang bersangkutan diberikan suatu tugas untuk memimpin orang-orang lain. Banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah dia tetapkan oleh kelompoknya itu
yang pemimpin dapat diterima bawahan karena mereka yang memilihnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa sih persamaan dan kepala dan pemimpin. Yang pertama, sama-sama memiliki orang yang dipimpin, sama memiliki bawahan atau orang yang digerakkan di bawah pemimpin, di bawah dia orang yang digerakkan olehnya. Dan yang kedua, diberikan tugas dan pekerjaan lalu mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Lalu apa sih perbedaan dari kepala dan pemimpin? Perbedaannya yang pertama, kepala diangkat oleh instansi kekuasaan atau kekuasaan tertentu, sedang pemimpin bukan diangkat tapi dipilih oleh mereka yang terlibat yang nantinya akan menjadi orang yang akan digerakkan oleh si pemimpin ini atau anak buahnya. Yang kedua, kepala ini kekuasaannya berasal dari kekuasaan peraturan dan kekuasaan atasan, sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpinnya. Dan terakhir yang ketiga itu kepala tanggung jawabnya langsung ke atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab kepada atasan tapi juga harus bertanggung jawab kepada mereka yang dipimpinnya. Dan terakhir itu pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan itu ada tiga, itu pendekatan sifat. Pendekatan sifat ini seperti sifat-sifat pemimpin ini apakah bisa satu kepala dengan para rekan kerjanya. Yang kedua itu pendekatan perilaku. Nah, dilihat dari perilaku, apakah perilakunya perilaku baik atau buruk gitu. Dari seorang perilaku baik pasti ya suatu instansinya pasti akan berjalan dengan baik. Jadi perilaku yang buruk pasti akan berjalan di masa depannya. Dan yang ketiga itu pendekatan terpadu. Nah, pendekatan terpadu itu pendekatan yang dipadukan dan dilakukan oleh pemimpin, dan pendekatan terpadu merupakan pendekatan yang lebih baik pada pendekatan pemimpinan. Untuk pendekatan lebih jelasnya mungkin bisa teman-teman lihat juga di video perkahan yang pakai itu. Dan sedikit simpelkan pendekatan pemimpinan itu ada tiga, itu pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan terpadu. Mungkin sekian dan mungkin itu saya materi dari kepemimpinan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.